Go. Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bersama saya masih diberi kesempatan untuk sharing-sharing santai tentang ya kita tukar pikiran tentang ilmu perihal gizi. Nah, untuk tema pada sore hari ini yaitu ada asupan bahan makanan dan gizi untuk atlet renang. Jadi insya Allah nanti saya sama Kak Ipul ya setahu kami gitu ya yang telah kami pelajari akan men-sharingkan ilmu yang telah kita dapat kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman kabarnya sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, amin. Selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Nah ini untuk gizi nih Kak, ini mungkin materinya agak berat sih Kak ya, soalnya kita ya bener sih kita praktisi olahraga, khususnya di cabang olahraga renang. Cuma untuk masalah gizi itu ilmu pasti ya Kak ya untuk sementara ini. Jadi untuk pembahasannya tidak boleh ya salah-salah gitu lah, harus tahu lebih dalam. Ya mungkin sebelumnya mohon maaf nih teman-teman kalau sekiranya kami berdua kurang bisa mencukupi kebutuhan teman-teman gitu ya. Barangkali ada pertanyaan yang expert gitu kita belum bisa menjawab, tapi insya Allah kita pasti akan usahakan untuk menjawabnya sebaik mungkin insya Allah. Nah mungkin Kak Ipul bagaimana sharing-sharingnya ini tentang gizi, asupan bahan makanan dan gizi bagi atlet renang nih Kak? Baik. Terima kasih Kak Putra. Mau itu dulu nggak, promosi dulu tuh? Oh iya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, nah diingatkan kembali untuk dari BIS Official sendiri mengadakan giveaway nih untuk acara pada sore hari ini. Jadi untuk pemenangnya, untuk pria mendapatkan celana renang dan untuk perempuan atau wanita mendapatkan baju renang yang disponsori oleh Spider Swim. Dengan catatan jangan lupa pertama follow dulu akun Instagram BIS Official, yang kedua ada Spider Swim jangan lupa di follow, ada Studio Online Bandung, dan yang terakhir ada Airfit Production. Terima kasih, jangan lupa di follow dulu ya. Nah, boleh sekarang Kak Ipul ya. Oke, terima kasih Kak Putra atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Ipul. Di sini akan coba sharing ilmu terkait dengan yang namanya asupan bahan makanan dan gizi bagi atlet renang. Nah, seorang atlet renang gitu teman-teman harus mempunyai stamina yang baik dalam menunjang peningkatan prestasinya. Stamina yang baik bagi seorang atlet renang hanya dapat diperoleh apabila mengkonsumsi gizi yang sesuai dengan kebutuhan baik pada waktu latihan maupun pada waktu bertanding. Nah, kebutuhan tubuh akan gizi merupakan hal yang mutlak. Ya, hal mutlak gitu. Emang harus ketika kita tidak dikasih makanan gitu Kak Putra, ya otomatis kita bakal lemas gitu ya, pasti sih Kak. Dan satu lagi kebalikannya, apabila kita ibaratnya mengkonsumsi gizi yang sangat banyak itu terlalu berlebihan gitu. Makanya untuk gizi ini ya harus seimbang gitu, dan harus pas, dan harus takarannya harus pas seperti itu. Nah, kemudian zat gizi yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan sel dalam tubuh baik pada waktu istirahat maupun pada waktu olahraga. Nah, jadi intinya bahwa gizi ini emang harus bisa dikatakan harus pas takarannya kan, dan juga gitu harus pas segala sesuatunya, dari mulai mungkin kalau dari segi perlombaan gitu ya atau pertandingan gitu, dari sebelum pra pertandingan kayak semacam latihannya, pemberian gizi itu harus pas, dan bahkan sampai waktu istirahat pun itu gizinya harus pas juga gitu. Yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh kita makan gitu, seperti itu. Dan emang asupan gizi untuk seorang atlet itu harus yang namanya disiplin gitu. Sangat jelas gitu itu. Kalau ada sedikit asupan gizi itu akan mempengaruhi performa ketika dia sedang bertanding, seperti itu. Kemudian
semua zat gizi yang diperlukan tubuh terdapat di dalam makanan gitu ya, yang kita makan sehari-hari. Kebutuhan zat gizi mutlak bagi tubuh agar dapat melaksanakan fungsi normalnya. Nah, energi tersebut didapat dari makanan yang dimakan seorang atlet renang pada setiap harinya. Kemudian makanan yang tepat akan dapat menghasilkan kondisi fisik yang baik gitu ya, karena makanan itu akan memberikan tenaga yang sesuai dengan keperluan tubuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya kebutuhan makanan atau zat gizi seorang atlet renang sedikit berbeda gitu dengan yang tidak atlet gitu ya. Yang umum yang umum khususnya gitu. Dalam hal ini makanan yang diperlukan tubuh adalah makanan yang seimbang dengan kebutuhan harus seimbang gitu ya. Kemudian sesuai dengan umur dan jenis pekerjaan yang dilakukan sehari-harinya. Contoh mungkin dia pekerjaan sehari-harinya seorang atlet, otomatis gizinya itu harus emang bener-bener dikelola dengan baik gitu. Oh iya, Pak. Berbeda halnya dengan gizi mungkin seorang yang pekerja keras kayak semacam kuli gitu ya, itu mungkin bisa jadi dia makan seenak-enaknya saja gitu kan, ataupun orang pada umumnya kadang makan tuh ya makan-makan aja gitu tanpa tahu mungkin ada berapa hitungan kalorinya dan yang lainnya. Mungkin beda tujuan ya Kak ya. Betul. Makanya dari intinya bahwa asupan gizinya beda-beda. Siap. Nah, kemudian di samping itu keadaan gizi yang baik merupakan syarat utama untuk memperoleh kondisi tubuh yang sebaik-baiknya dan untuk mencapai prestasi yang maksimal gitu. Jadi intinya bahwa baik lagi nih, gizi itu yang paling penting juga ya, salah satu yang paling penting dalam kehidupan yang namanya atlet, seorang atlet gitu ya, seorang atlet ataupun khususnya atlet renang itu sendiri gitu. Jadi kesimpulan untuk pendahuluan kali ini adalah bahwa gizi itu harus pas, dan orang yang ibaratnya mengasihkan gizi kepada seorang atletnya itu harus benar-benar tahu gitu. Takarannya dan yang lainnya gitu. Apalagi atlet-atlet yang emang benar-benar masih dalam bimbingan orang tua gitu. Jadi orang tuanya pun harus tahu tuh Kak Putra gitu. Jadi ketika dia punya seorang anak yang atlet gitu ya, dia harus tahu gitu makanan untuk dikonsumsi setiap harinya apa saja gitu, dan harus diperhatikan juga gitu sebelum pertandingan, setelah ketika pertandingan atau maupun setelah pertandingan itu sendiri. Jadi intinya butuh ibaratnya minta pendapat juga gitu ke pelatihnya mesti seperti apa gitu. Baik bagusnya mah orang tua itu tahu gitu terhadap asupan gizi untuk anaknya itu seperti apa gitu, ataupun seorang atlet itu seperti apa. Nah, lanjut kita akan coba masuk ke pembahasan nih Kak Putra. Pendahuluan mungkin cukup ini lah ya. Jadi gizi itu sangat penting intinya gitu dan harus sesuai takaran ya. Nah, baiklah kita masuk ke pembahasan teman-teman. Nah, asupan bahan makanan dan zat gizi ini yang pertama kita coba harus membutuhkan yang namanya kebutuhan karbohidrat Kak. Karbohidrat. Betul. Banget sih Kak. Ya, karbohidrat. Ya, betul. Karbohidrat adalah suatu atau beberapa kimia termasuk gula, pati, dan serat gitu yang mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen dengan rumus kimianya ya lumayan ribet nih. CnH2ON. Nah, karbohidrat juga merupakan sumber energi utama bagi tubuh gitu kan. Kalau kita nggak makan nasi aja intinya kan, badan pengen rebahan aja gitu ya. Betul. Tambah juga gak nyaman ya kan. Nah, betul, itu salah satu katanya dikatakan bahwa sumber energi utama gitu bagi tubuh adalah karbohidrat gitu. Nah, kira-kira 80% kalori yang didapat tubuh berasal dari karbohidrat ternyata. Jadi ketika kita ibarat mengkonsumsi karbohidrat, nah 80% kalorinya itu ya dari karbohidrat itu sendiri gitu, 80% karbohidrat gitu. Nah, otak dan tubuh mengandalkan karbohidrat. Otak sama tubuh nih mengandalkan karbohidrat untuk berfungsi dengan baik. Beberapa orang menghindari kadang-kadang yang namanya karbohidrat karena dapat memicu penambahan berat badan gitu. Kadang kan saya nggak mau makan nasi banyak-banyak nih, takutnya gendut gitu. Kemudian ada yang bilang aku nggak makan karbohidrat atau mengkonsumsi karbohidrat deh gitu kan, diet karbo dan yang lainnya. Nah, padahal menemukan karbohidrat yang tepat itu justru dapat mempertahankan berat badan yang ideal gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat yang tepat gitu, sebenarnya itu bisa mempertahankan Kak gitu. Jadi jangan sampai karbohidrat terlalu banyak terlalu banyak
membuat kita membuat kita gendut dan yang lainnya. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau kita menemukan yang namanya karbohidrat yang pas atau yang tepat, nah justru itu bakal sesuai kembali lagi yang takaran tadi karbohidratnya gitu. itu sendiri. Nah terus kemudian apa sih manfaat karbohidrat untuk tubuh gitu kan? Nah yang pertama, sumber energi utama yang diperlukan untuk gerak, ya kan? Kalau kita tanpa mengonsumsi karbohidrat, kadang kita lemas, pasti juga. Dan yang lainnya itu salah satu bentuk kita untuk agar kita bisa terus bergerak gitu ya, atau aktivitas kita gitu. Kemudian 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori. Kalau kita makan 1 gram mungkin bisa dikatakan contoh nasi gitu ya, itu menghasilkan 4 kalori yang masuk ke tubuh kita, nanti yang akan dihasilkan. Yang kedua, membentuk cadangan sumber energi. Jadi kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan sumber energi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Contoh kalau kita mengkonsumsi yang namanya setiap hari kita mungkin berapa gram ataupun nanti berapa kalori gitu. Nah yang kelebihannya itu bakal disimpan Kak, jadi akan dalam bentuk lemak gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih, emang betul karbohidrat itu memberi rasa kenyang. Karbohidrat mempunyai volume yang besar dengan adanya selulosa sehingga memberikan rasa kenyang gitu. Jadi emang karbohidrat itu ya mantap, pasti kenyang gitu. Nah kemudian selanjutnya tadi kan manfaatnya Kak bagi tubuh manusia karbohidrat. Nah yang selanjutnya nih ada jenis makanan apa saja nih yang menjadi sumber karbohidrat gitu. Nah yang pertama jenis padi-padian, misalnya beras, gandum, jagung, kemudian dan yang lainnya gitu kan. Nah yang kedua yang terakhir adalah jenis umbi-umbian, kentang, singkong, ubi gitu ya, dan lain-lainnya. Mungkin itulah yang jenis-jenis makanan yang sumbernya dari karbohidrat. Yang pertama padi-padian, yang kedua umbi-umbian gitu. Nah sebenarnya itu pembahasan umum ya. Mungkin kita semua udah tahu karbo yang seperti apa nih. Biasanya orang-orang umum juga tahu karbohidrat itu makanannya apa aja. Nah mungkin itu salah satunya gitu yang saya sebutkan gitu, biar ingat lagi lah ibaratnya kita sama-sama biar tidak lupa gitu. Jadi untuk asupan yang pertama tadi kebutuhannya karbohidrat gitu. Kemudian yang kedua nih Kak, sebenarnya yang paling utama itu dari untuk pemenuhan kebutuhan dalam tubuh itu kan ada 3 sebenarnya, itu kan nanti akan ditambahkan lagi. Pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein. Nah itu sebenarnya yang paling utama ya, yang bisa paling dibutuhkan sebenarnya gitu. Nah kemudian yang kedua ini adalah lemak. Nah lemak adalah garam yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol organik yang disebut dengan gliserol atau gliserin. Nah lemak yang dapat mencair dalam temperatur biasa disebut dengan yang namanya minyak. Nah kemudian sedangkan dalam bentuk padat, nah itulah yang disebut lemak gitu. Lemak yang mencair itu disebut dengan minyak. Nah kalau dalam bentuk padat disebut itu yang lemak. Nah kemudian berbeda gitu teman-teman antara protein dengan karbohidrat. Si lemak ini memiliki sifat-sifat unik gitu ya. Yang pertama, mengapung pada permukaan air. Ya kita lihat ya, mungkin minyak sama air nggak bisa menyatu. Asik. Tidak bisa. Ya betul, tidak larut dalam air. Kemudian mencair pada suhu tertentu. Kemudian mengeluarkan vitamin A, D, E sama K gitu. Kemudian adapun manfaat si lemak itu sendiri, yang pertama sebagai sumber energi, sama sebagai sumber energi juga gitu lemak itu. Tapi karbo dulu ya Kak yang betul. Nah 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, berarti lebih banyak dong lemak, karena lebih ibaratnya lebih cepat gitu menjadi kalorinya. Nah di sini disebutkan bahwa 1 gram lemak itu menghasilkan yang namanya 9 kalori gitu. Tadi kan kalau karbohidrat banyak 4 ya, 1 gram itu ya. Nah betul. Kemudian yang kedua adalah mengandung vitamin sehingga dapat diserap oleh usus. Jadi cepat tuh diserap oleh ususnya gitu. Jadi oleh pencernaan kita biasanya lemak itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah memperlama vitaminnya yang ADEK itu. Ya betul. Nah yang terakhir adalah memperlama rasa kenyang. Nah ini makanan yang mengandung lemak biasanya memperlama rasa kenyang. Ya kan? Tahu mungkin
yang ada lemak-lemaknya itu kadang enak tuh banget biasanya, dan itu sangat lama gitu untuk memperlama rasa kenyang kita gitu. Makanya makan terus biasanya nggak habis-habis. Itu apa namanya, keunikan dari kebutuhan lemak itu sendiri gitu. Nah kelebihan makan dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak, terutama pada jaringan di bawah kulit, sekitar otot, jantung, paru-paru, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Nah ini Kak, kalau mungkin si lemak itu kelebihan gitu ya dalam kita mengkonsumsinya, karena itu bakal ibaratnya mah bakal disimpan gitu dalam beberapa organ-organ tubuh juga gitu, seperti itu. Kemudian untuk memelihara keseimbangan fungsinya, tubuh memerlukan lemak sebanyak 0,5 sampai dengan 1 gram per kilo berat badan per hari. Latihan olahraga meningkatkan kapasitas otot dalam menggunakan lemak sebagai sumber energi gitu. Peningkatan konsumsi lemak pada waktu melakukan kegiatan olahraga lama mempunyai efek melindungi atau pemakaian glikogen dan memperbaiki kapasitas ketahanan fisik. Walaupun demikian, konsumsi energi dari lemak dianjurkan tidak lebih dari 30% total energi per hari. Bagi mereka yang memerlukan lebih banyak karbohidrat, perlu menggunakan lemak untuk mengimbanginya. Jadi pada intinya gitu ya, bahwa si lemak ini ketika kita melakukan kegiatan olahraga, efeknya itu kan melindungi gitu, atau mempunyai efek melindungi atau memperbaiki kapasitas ketahanan fisik kita gitu. Efeknya ketika kita mungkin makan lemak atau mengkonsumsi yang namanya kebutuhan lemak yang seperti itu, efeknya melindungi dan juga ketahanan fisik kita lebih lama atau lebih kuat gitu. Nah kemudian si lemak ini pun tidak lebih dari 30% total energi per harinya gitu, yang dimana biasanya tetap karbohidrat yang paling utama, sumber utama gitu. Jadi lemak ini hanya sebagai pendorongnya gitu. Nah kemudian lemak juga bukan hanya bisa kita dari makanan hewani. Biasanya kan kita hewani kan ya, kayak semacam daging gitu, betul. Nah bisa juga dari tumbuhan Kak. Sumber lemak itu biasanya dari tumbuh-tumbuhan itu seperti buah biji gitu ya, tumbuh-tumbuhan yaitu nabati, lembaga biji, kemiri, zaitun, kelapa, dan jagung gitu. Di situ ada mengandung yang namanya lemak gitu. Kemudian nah ini nih yang makanan sumber lemak dari hewani biasanya, yaitu seperti mentega, susu, keju, kuning telur, itu mengandung lemak gitu, seperti itu. Yang ibaratnya makanan sumber lemak yang tidak identik dengan yang namanya daging ya biasanya lemak tuh ya. Seperti itu. Ada juga yang lain gitu. Nah, seperti itu untuk pembahasan tentang lemak itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk kebutuhan protein Kak. Nah, protein adalah senyawa kimia mengandung asam amino tersusun atas atom-atom seperti C, H, O, dan N. Protein disebut juga zat putih telur ya, gitu ya, biasanya yang putihnya gitu, karena protein pertama ditemukan pada putih telur tersebut gitu. Protein merupakan bahan utama pembentuk sel tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian kurang lebih zat padat tubuh adalah protein gitu, zat padat dalam tubuh ya. Oleh karena itu protein disebut dengan zat pembangun biasanya gitu. Kemudian sumber protein bisa berasal dari hewani maupun nabati. Ini bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang gitu. Namun sumber protein nabati adalah yang dari nabati, dari hewani Kak ya. Nabati yang sekarang yang dari nabatinya ada kacang kedelai gitu kan. Kacang kedelai. Dan hasilnya seperti tempe, tahu, itu protein. Serta kacang-kacangan lain gitu. Kacang kedelai dan sumber protein nabati yang punya mutu atau nilai biologi tertentu. Tadi kalau hewani apa Kak? Untuk hewani tadi protein telur, yang putihnya, susu, daging. Seperti untuk yang sumber nabatinya protein itu adalah kedelai ya pokoknya kacang-kacangan lah jenisnya gitu. Nah kemudian protein juga dapat berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan sel tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, kemudian pembentukan antibodi, menghasilkan zat gizi, sumber energi. Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi, seperti pada waktu berdiet ketat atau pada waktu latihan fisik intensif gitu. Jadi intinya bahwa
sebenarnya tadi kita gitu ya, karbohidrat itu adalah yang paling utama gitu. Iya. Cuma tadi dikatakan di sini bahwa protein sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang tidak mencukupi. Iya, betul. Seperti yang tadi tuh ketika kita program diet mengurangi yang namanya pemasukan karbohidrat. Nah, ini bisa dimasukkan juga yang namanya protein gitu. Nah, kemudian secara tradisional atlet diharuskan makan lebih banyak daging, telur, ikan, ayam, dan bahan makanan sumber protein lainnya gitu. Karena menurut teori protein akan membentuk otot yang dibutuhkan seorang atlet gitu kan. Atlet kan membutuhkan otot yang harus kuat gitu ya. Kemudian hasil penelitian membuktikan bahwa sebenarnya bukan extra point yang membentuk otot, melainkan latihan. Jadi sebenarnya intinya bahwa ketika kita mengonsumsi protein ini, nah sebenarnya bukan si gara-gara protein itu sebenarnya itu hanya efeknya dikit. Sedang apabila kita makan makanan atau mengkonsumsi yang protein tapi kita tidak latihan, sama aja gitu. Dan sebenarnya emang latihan yang emang membuat pembentukan otot gitu. Ditambah mungkin itu asupan gizinya lah gitu, kayak semacam bensinnya lah gitu, biar si tarikannya lebih mantap gitu si ototnya gitu. Kemudian latihan yang membentuk otot, untuk membangun dan otot kita harus memasukkan latihan seperti angkat besi di dalam program latihan. Kadang kan kita lihat gitu ya, dengan fenomena yang sekarang gitu ya, ada beberapa pemain sepak bola Bayern Munchen khususnya gitu ya. Ketika ada beberapa pemain itu badannya masih biasa-biasa saja gitu kan. Mungkin ketika dia dilatih gitu ya, badannya sekarang besar-besar dan yang lainnya gitu. Salah satu bentuk keberhasilan seorang pelatih gitu ya, dalam menjaga para atletnya gitu, ataupun dia memberi gizi yang baik, kemudian tadi ditambah program-program latihannya yang bagus pula gitu. Jadi badannya emang bener-bener jadi gitu, jadi bagus banget gitu kan. Mungkin itu asupan gizinya bagus juga gitu. Tahu ilmu gizi. Nah, betul. Nah, kemudian makanan yang terbaik untuk atlet kan, nah harus mensuplai cukup protein tetapi tidak berlebihan untuk keperluan perkembangan perbaikan jaringan otot yang aus gitu, produksi hormon dan mengganti sel darah merah yang mati dengan yang baru. Seringkali apa yang masih makanan yang mengandung tinggi protein sehingga mereka mendapatkan double dari kebutuhannya gitu. Jadi intinya bahwa semuanya harus masuk dalam takaran gitu ya, maksudnya dalam takaran seorang atlet itu sendiri. Jadi ketika kita mengonsumsi yang namanya banyak protein juga, jangan sampai terlalu banyak juga gitu kak gitu. Terlalu berlebihan nantinya bakal tadi katanya nanti akan double dari kebutuhannya gitu. Nah, kemudian akibat yang muncul nih karena terlalu banyak mengonsumsi yang namanya protein, yang saya akan jelaskan. Yang pertama, kelebihan protein akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak sehingga akan menjadi semakin gemuk. Jadi ketika kita makan protein nih atau mengonsumsi protein, nah kelebihannya itu akan menjadi lemak gitu. Sehingga sebenarnya lemak gitu kan. Jadi yang tadi itu yang padat gitu ya. Nah, nanti akan menjadi semakin gemuk gitu. Kalau kita kelebihan mengkonsumsi yang namanya protein, sama aja tuh gemuk-gemuk juga tuh. Nggak hanya karbohidrat saja ya. Betul. Yang kedua, memperberat kerja hati dan ginjal untuk membuang nitrogen pada mitochondria asam amino. Tuh, jadi ketika kita makan atau mengkonsumsi yang namanya banyak protein itu memperberat nih yang namanya kerja hati dan ginjal di dalam tubuh kita gitu kan. Waduh, kalau gara-gara kebanyakan gitu ya, nggak sesuai takaran gitu, kasihan juga gitu dalam tubuh kita gitu ya. Memperberat kerja hati dan ginjal, ibaratnya mah dikasih kalau di kerja itu tambahan shift-shiftan lah gitu ya, apa tuh namanya tuh pokoknya kayak gitulah ya gitu, itu kayak gitu. Kemudian yang ketiga, produksi urin berlebihan dapat mengganggu penampilan. Nah, kadang mungkin ketika kita konsumsi banyak protein juga, mengganggu yang namanya urin kak. Jadi ketika kita mungkin bisa terus-terusan bisa jadi bisa dikatakan seperti itu, seringkali ke buang air ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mineral penting seperti potasium, kalium, magnesium akan terbuang bersama urin sehingga dapat menimbulkan dehidrasi. Nah, berarti cepat. Soalnya kan sering nah dalam kandungan urinnya itu
ke bawah terdapat tuh, itu, iya. ke bawah tuh yang namanya yang tadi kalium, magnesium dan potasiumnya itu bersama urin. Iya, Padahal berarti- kan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh gitu. Jadi cepat dehidrasi kayak Mas Kray kalau banyak protein Nah yang konsumsi. kemudian, iya betul. Kemudian protein juga bukan energi yang siap pakai. Jadi ketika kita konsumsi protein yang langsung jadi gitu. Nah proses metabolisme memerlukan nih waktu yang lama gitu, sama seperti tadi karbohidrat ya. Iya. Nah yang selanjutnya, protein merupakan sumber energi yang kurang efisien. Karena atau energi yang dibutuhkan untuk proses metabolisme cukup besar yang 30% padahal SDA karbo hanya 6-7% dan SDA lemak 4-14%. Jadi intinya bahwa ketika kita mengkonsumsi protein itu akan, tadi kan dikatakan akan lebih lama gitu ya sebenarnya untuk menjadi energi. Makanya itu apa ya, ibaratnya mah kurang efisien gitu dibandingkan yang namanya proses menjadikan itu. Nah seperti itulah mungkin penjelasan gitu tentang yang namanya protein. Gitu. Nah sebenarnya yang ketiga itu udah kita bahas ya tadi, yang pertama karbohidrat, lemak sama protein. Nah itu yang paling penting sekali. Nah ini ada tambahan-tambahan gitu kan. Nah kebutuhan vitamin Kak, kita juga membutuhkan dong yang namanya vitamin. Ketika kita kecil masih ingat tuh kasih vitamin apa ketika kita ke rumah sakit gitu kan, atau gitu kan. Nah, vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit untuk mengatur fungsi tubuh yang spesifik seperti pertumbuhan normal, memelihara kesehatan, dan reproduksi. Nah, vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari bahan makanan. Nah, yang pertama, vitamin digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Jenis ini tidak dapat disimpan dalam tubuh. Kelebihan vitamin ini akan dibuang lewat urin sehingga kekurangan vitamin B dan C lebih mudah terjadi. Nah, yang kedua, B, vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang termasuk dalam kelompok ini adalah vitamin A, D, E, sama K. Justru ini dapat disimpan dalam tubuh dengan jumlah cukup besar, terutama dalam hati. Dalam tubuh, vitamin bekerja sebagai biokatalisator yang ini untuk memperlancar reaksi dalam tubuh. Misalnya vitamin B6 membantu pencernaan asam amino menjadi glikogen. Setiap vitamin mempunyai fungsi khusus, walaupun demikian beberapa vitamin dapat berperan bersama-sama dalam mengatur fungsi tubuh, misalnya memacu dan memelihara. Jadi intinya vitamin ini bisa itu Kak, ibaratnya meningkatkan gitu fungsi tubuh kita juga gitu. Tapi yang pasti harus tepat banget gitu, vitamin apa nih yang emang bener-bener yang kita butuhkan gitu ketika kita ingin mencapai sesuatu gitu, kayak semacam mungkin kita ibaratnya ketika kita mengkonsumsi atau makanan gitu ada sedikit agak ketika makan mungkin kita kadang bosan gitu Kak, butuh yang namanya vitamin gitu kan. Ya kan, makanya inilah hadir gitu untuk vitamin itu sendiri. Nah kemudian kayak contohnya selain itu berperan sebagai antioksidan yang zat untuk menghindarkan terjadinya radikal bebas. Mungkin nanti itu lebih dalam ya, radikal bebas itu seperti apa gitu. Karena ketika saya kuliah juga pun ada yang dibahasnya, dan ini radikal bebas juga sangat luar biasa gitu pembahasannya kan. Nanti mungkin itu dibahas di lain waktu ya gitu. Nah, perbedaan terhadap kebutuhan vitamin tersebut oleh beberapa faktor seperti berikut. Kebiasaan minum alkohol dapat mengganggu untuk penyerapan vitamin B1, asam folat, B12, dan vitamin C. Nah, kemudian bisa makan aspirin dosis tinggi dan obat manipulasi dapat menurunkan kadar vitamin C. Obat tersebut dapat mengganggu cadangan vitamin banyak jadi intinya bahwa kemudian merokok meningkatkan vitamin C karena asap rokok termasuk di radikal bebas dan mengganggu metabolisme vitamin B1, B12. Jadi pada intinya ada beberapa gitu ya contoh ketika kita membutuhkan yang namanya vitamin gitu. Ini adalah dorongan yang emang bener-bener nggak jadi pola utama gitu, jadi fokus utama, nggak kayak karbohidrat, nggak kayak protein sama lemak gitu kan. Vitamin mah hanya kita harus ibaratnya pilih-pilih juga gitu, apa yang mau kayak semacam ditingkatkan ataupun apa ini yang kurang. Nah dibantulah dengan yang namanya vitamin gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu tergantung vitamin ya guys, vitamin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan mineral.
Nah, mineral adalah zat organik yang diperoleh oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk membantu reaksi fungsional tubuh. Misalnya untuk melihat keteraturan metabolisme, kurang lebih 4% berat tubuh manusia terdiri atas mineral. Mineral dikelola menjadi dua, begitu yang mineral, makromineral atau jumlah mineral jenis ini yang diperlukan oleh tubuh adalah lebih dari 100 mg per hari. Nah, kemudian yang kedua, kita air mineral, yang kedua trace mineral. Jumlah yang dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg per hari. Mineral ini adalah zat besi dan yang lainnya. Gitu kan. Ini agak sedikit bahasa kimia juga ya, mungkin agak sulit dipahami. Yang pasti secara umum gitu teman-teman, fungsi mineral bagi tubuh adalah yang pertama, menyediakan bahan sebagai komponen penyusun tulang dan gigi. Kemudian yang kedua, membentuk fungsi organ, memelihara irama jantung, kontraksi otot, konduksi saraf, dan keseimbangan asam basa. Kemudian yang tiga, memelihara keteraturan metabolisme seluler. Nah, khusus bagi olahraga perhatian utama harus diberikan pada status zat besi dan kalsium. Selain manfaat tersebut di atas, selain yang berperan sebagai zat antioksidan. Jadi intinya bahwa kebutuhan mineral ini ternyata kayak semacam kita tuh biar si tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita ataupun gigi itu bisa berkembang dengan baik gitu, pengkonsumsian mineral gitu ke dalam tubuh kita gitu. Jadi intinya seperti itu gitu Kak. Pengkonsumsian dalam hal mineral ini gitu, agar intinya bahwa si penyusun tulang ataupun gigi itu biar lebih lebih kuat gitu, atau lebih ibaratnya lebih kuat lah ya. Karena kadang kan kalau ketika kita mungkin tidak mengkonsumsi mineral juga akan cepat cedera, mungkin tulang kita bisa sedikit rapuh gitu ya. Karena kan tadi dibilang katanya 4% dari tubuh kita adalah mineral juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih Kak adalah air. Iya, air ya. Betul. Nah, air merupakan komponen terbesar dalam struktur tubuh manusia ya. Kurang lebih 60-70% berat badan manusia berupa air, sehingga air sangat diperlukan oleh tubuh gitu kan. Terutama bagi mereka yang melakukan olahraga atau kegiatan aktivitas fisik yang berat gitu. Nah, mungkin sangat sangat wajib lah gitu ya pengkonsumsian air ini gitu. Kemudian manfaat air sangat penting. Yang pertama, sebagai media transfer zat-zat gizi, membuang sisa-sisa metabolisme hormon ke organ sasaran atau target organ. Nah, kemudian yang kedua, mengatur temperatur tubuh selama aktivitas fisik. Yang yang terakhir, mempertahankan keseimbangan volume darah gitu. Jadi keadaan dehidrasi dan gangguan pengaturan suhu tubuh bisa menimbulkan kelelahan, dan tampaknya pada awal kelelahan berhubungan langsung dengan meningkatnya suhu tubuh gitu kan ya, agak panas, jadi cepat panas. Ya kan? Gangguan keseimbangan air dan elektrolit serta pengaturan suhu dapat membahayakan fungsi tubuh seseorang gitu. Misalnya dehidrasi ringan dapat mengganggu aktivitas fisik atau prestasi, sedangkan dehidrasi berat dapat heat stroke atau bahkan kematian gitu. Jadi intinya bahwa untuk yang pengonsumsi air ini sangatlah penting gitu. Kalau yang tadi kekurangan kekurangan air itu yang namanya disebut dengan dehidrasi ya. Nah, yang pertama, kalau dehidrasi ringan gitu ya, dapat mengganggu aktivitas fisik kita sendiri gitu, atau maksimal gitu. Sedangkan kalau dehidrasi berat itu sangat kekurangan air banget nih, bisa sampai menyebabkan kematian gitu. Seperti itulah gitu ya untuk pembahasan yang namanya asupan bahan makanan atau asupan gizi makanan asupan gizi apa yang diperlukan oleh tubuh, khususnya bagi atlet, umumnya bagi masyarakat gitu, atau yang bukan atlet gitu ya. Tadi yang pertama karbohidrat, kemudian yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada vitamin, 5 ada mineral, yang terakhir ada air gitu. Nah, itulah yang bisa dibahas. Kemudian ada nih Kak, pengaturan makan gizi pada atlet renang gitu kan. Nah, ibaratnya gizi olahraga merupakan bagian dari latihan. Gizi merupakan komponen penting dalam program latihan olahraga. Nah, gizi olahraga adalah studi multidisiplin yang menggabungkan fisiologi latihan fisik, biokimia, fisiologi terapan, dan biologi molekuler. Pengaturan gizi olahraga bertujuan untuk memperoleh penampilan olahraga dan latihan yang baik. Nah, gizi adalah ilmu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan untuk aktivitas fisik. Nah, olahragawan harus mempunyai gizi yang sesuai untuk memperoleh kesehatan optimum atau maksimal dan kemampuan fisik, sehingga
memungkinkan mereka untuk bertahan lama dalam latihan fisik yang keras dan mampu mempertahankan penampilan yang baik dalam pertandingan. Nah, pengertian dari gizi yang tepat adalah mengonsumsi makanan dan cairan dalam tubuh memadai untuk menyediakan yang pertama bahan bakar atau karbohidrat dan lemak yang cukup sebagai sumber tenaga. Ya. Ya, yang kedua adalah protein yang cukup juga untuk membangun, mempertahankan, memperbaiki semua jaringan tubuh. Jadi tadi bahan bakarnya ini karbohidrat dan lemak. Betul. Nah, protein ini yang membangun atau mempertahankan dan memperbaiki semua jaringan yang tubuh kita. Kemudian zat pengatur vitamin dan mineral yang cukup membantu proses metabolisme gitu, yang membantu proses metabolisme. Yang terakhir air, ya wajib air, selalu wajib ya mungkin ya. Kalau kita makan nggak ada air biasanya kan itu sebagai pendorong juga ya, pendorong dan yang lainnya. Seorang atlet setiap hari harus memperhatikan kondisi fisiknya agar dapat tampil secara prima dalam setiap pertandingan. Dalam proses latihan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga, maka pengaturan makan yang optimal harus mendapat perhatian dari setiap orang yang terlibat. Jadi balik lagi Kak ya, jadi asupan gizi bagi seorang atlet itu harus sangat diperhatikan. Mungkin gizi orang biasa saja gitu, seringkali kita harus ibaratnya gizi yang bagi orang umum itu apa aja gitu kan, tapi untuk seorang atlet mah tidak bisa asal-asalan. Nah, kemudian di sini dalam pembinaan prestasi dikenal periodisasi penyelenggaraan latihan sebagai berikut. Yang pertama, ada tuh yang namanya periodisasi persiapan pertandingan sebelum mulai dengan latihan gitu. Jadi intinya bahwa ketika untuk asupan gizi itu kita harus tahu juga gitu periode apa saja untuk seorang atlet gitu. Yang pertama adalah periode persiapan pertandingan dulu nih sebelum mulai pertandingan atau pas latihan gitu kan. Atlet tuh harus berada dalam kondisi fisik yang baik. Nah, oleh karena itu atlet dikembangkan fisik agar siap menghadapi latihan berat. Nah, pada periode persiapan ini program latihan disusun dalam jadwal latihan harian sesuai dengan peak performance-nya yang diharapkan gitu. Nah, pada awalnya dikenal dengan namanya tahap persiapan umum Kak, di mana dilakukan perbaikan keadaan umum, kesehatan, surus gizi dan semua unsur kesegaran jasmani. Nah, setelah tahap persiapan umum ini bagi seorang atlet ya Kak ya, gitu kan. Setelah persiapan umum dilanjutkan dengan tahap persiapan khusus. Jadi yang pertama tahap persiapan umum dulu nih, yang kedua masuk nanti abis itu tahap persiapan khusus. Nah, pada tahap ini kondisi fisik tetap dipertahankan, latihan fisik diarahkan pada pengembangan fisik disesuaikan dengan cabang olahraga yang diikutinya masing-masing. Nah, pada periode ini penyediaan makanan harus benar-benar dapat memenuhi kuantitas dan kualitas gizi yang baik, yaitu jumlah energi dan komposisi gizi seimbang. Karena pada masa ini status gizi dan kesehatan atlet harus berada dalam kondisi yang baik. Atlet dikondisikan pada pola makan yang baik, waktu makan utama dan makan selingan dibuat jadwal yang sesuai dengan jadwal latihan agar tidak mengganggu latihan. Jadwal waktu makan yang sudah disepakati harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Pola makan kayak 5-6 kali sehari dengan 3 kali waktu makan utama, selingan bisa digunakan oleh atlet selama di pelatnas. Jadi pada intinya, pada saat tahap persiapan khusus ini yang sangat emang diperhatikan gitu bagi seorang atlet dari segi asupan gizinya gitu Kak. Ya harus disepakati nih mungkin dalam satu hari itu bisa 3 makan utama dan sisanya itu makanan selingan ya harus diperhatikan gitu, makan apa saja yang masuk gitu. Ini kadang kita juga orang-orang yang ibaratnya orang-orang masyarakat awam yang suka makan gitu Kak ya, tiap jam nyemil apa gitu. Nah kalau ini harus diperhatikan banget gitu untuk seorang atlet. Nah, kemudian itulah tahap persiapan pertama gitu kan, tahap persiapan umum sama selanjutnya yang disebut tahap persiapan khusus gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk yang namanya tahap pertandingan. Tahap persiapan pertandingan nih. Ketika mau kita menghadapi pertandingan gitu atau kita pas waktu pertandingannya gitu kayak. Nah, memasuki tahap pertandingan baik kondisi fisik dan mental sudah mencapai kondisi yang sebaik-baiknya. Pada masa pertandingan seluruh aktivitas atlet difokus pada kegiatan pertandingan itu sendiri gitu kan. Yang tahapannya dapat 1 hari sampai kegiatan beberapa hari berturut-turut gitu. Yang dalam makanan pada saat bertanding, makanan yang selain memenuhi syarat gizi sebenarnya sudah dikenal dengan atlet. Jadi kan pada tahap pertandingan ini kadang kan ada yang penyelenggaraannya 1 hari penuh gitu ataupun
beberapa hari ke depan, biasanya 1 minggu ataupun 2 minggu gitu. Yeah. Nggak mungkin sih, maksudnya lama-lama gitu kan, terlalu jauh jaraknya gitu. Nah seperti apa gitu yang harus dikonsumsi oleh seorang atlet gitu. Nah kemudian kiat dalam minum makanan pada saat bertanding, makanan yang selain memenuhi syarat gizi sebaiknya sudah dikenal atlet. Nah makanan harus mempunyai nilai psikologis yang tinggi sehingga terciptalah semboyan eat to win gitu. Jadi kalau kita nggak makan itu nggak menang ibaratnya. Eat to win tuh ketika kita makan untuk menang gitu. Iya, makan untuk menang. Iya gitu. Jadi pada intinya bahwa kadang ketika kita menghadapi pertandingan, kadang kita ada yang merasa gugup dan yang lainnya gitu, sehingga kita tidak mengkonsumsi asupan gizi yang diharuskan oleh pelatih itu sendiri gitu kan gitu. Oh saya nggak mau makan soalnya saya gugup banget gitu, dan yang lainnya gitu. Kadang kalau untuk yang atlet yang baru bertanding biasanya gitu. Nah atlet sebaiknya memiliki makanan yang sudah familiar dan mudah dicerna. Tujuan utama pemberian makanan pada atlet sebelum pertandingan adalah untuk mempersiapkan agar mendapatkan energi yang cukup gitu ya, kemudian dan hidrasi yang optimal. Nah di sini juga kita puasa sebelum pertandingan tidak diperbolehkan gitu, karena secara psikologis tidak masuk akal ya, karena makan mengandung glikogen gitu. Jadi ketika kita sebelum melakukan pertandingan itu pun harus disesuaikan gitu jadwal makannya gitu, apa aja dan juga apa aja si bentuk makanannya gitu. Nah pola hidangan yang dapat dikonsumsi atlet sesaat menjelang pertandingan adalah sebagai berikut gitu idealnya, kayak 3-4 jam teman-teman sebelum bertanding makanan lengkap biasa gitu, misalnya seperti nasi dan lauk pauk. Itu rentang waktunya ya, contoh kalau kita bertandingnya contoh jam 12, berarti sekitar jam 8 atau jam 9 kita masih diperbolehkan bisa, gitu untuk makan makanan yang kayak nasi, lauk pauk dan yang lainnya. Karbo, protein, betul, bisa masuk semua lah ya untuk di jam segitu ya. Nah kemudian untuk 2-3 jam sebelum bertanding sebenarnya dalam bentuk makanan kecil, misalnya roti gitu. Roti ya. Nah roti. Kemudian yang kalau 1-2 jam sebelum bertanding, makanan cair berupa jus buah diberikan kepada atlet gitu. Biasanya 1-2 jam seperti itu yang bisa dicerna mudah ya. Paling untuk penggantinya pisang sih kebanyakan. Betul. Menit yang terakhir yang ketiga, yang untuk yang waktunya 30-60 menit sebelum bertanding, atlet hanya boleh diberi minuman cair saja gitu. Kayak tadi kan 1 jam sampai 2 jam masih bisa makan pisang ya. Minum jus gitu, dan yang lainnya gitu. Nah itu yang pada saat pertandingan Kak gitu, ketika asupan gizi yang diberikan gitu untuk pada saat pertandingan gitu. Kemudian periode yang namanya pemulihan atlet. Nah periode ini atlet harus tetap mempersiapkan diri secara prima dengan latihan yang sesuai, pengaturan makanan pada periode pemulihan ditujukan untuk mempertahankan status gizi. Makanan harus tetap memenuhi gizi yang seimbang. Nah jumlah masukan makanan harus disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi atlet harus tetap mengikuti pola makan seperti di pemusatan latihan. Pola makan 5-6 kali sehari dengan 3 kali waktu makan utama, dan jadwal waktu makan yang tepat harus tetap dijalankan oleh atlet di tempatnya masing-masing. Biasanya kan habis selesai pertandingan itu kadang dikembalikan ke rumahnya masing-masing gitu kan. Nah itu mungkin udah pantauan yang namanya orang tua gitu ya, tinggal orang tua sama si pelatih ataupun yang berhubungan dengan gizi ya, pelatih gizi gitu ataupun asupan gizi nanti harus berkoordinasi gitu. Konsultasi dulu. Betul. Nah, periode pemulihan ini termasuk waktu di antara 2 pertandingan. Misalnya pukul 8 pagi atlet mengikuti renang 50 meter gaya bebas nih jam 8. Kemudian pada pukul 10 mengikuti renang 100 meter gaya kupu-kupu. Selama istirahat tersebut belum memenuhi zat gizi yang telah dipakai selama pertandingan, khususnya masalah hidrasi. Jadi intinya bahwa masalah pemulihan ini Kak, contoh dan ada kita jam 8 main ataupun jam 8 main, kemudian jam 10 main lagi kan, otomatis di sela-sela itu kita pun harus yang namanya agar tidak dehidrasi ataupun yang lainnya gitu, kekurangan apa gitu, biasanya kan kita harus mengkonsumsi apa gitu agar si tubuh kita pun fit lagi gitu. Nah seperti itu Kak, mungkin untuk penjelasan tentang si pemasukan apa aja yang dikonsumsi gitu, pengaturan gizi pada atlet renang gitu. Jadi tadi kan pada yang pertama sebelum latihan ya, ataupun pada saat yang namanya pra pertandingan gitu, atau tahap persiapan umum sama tahap persiapan khusus. Kemudian yang kedua pada saat pertandingan, biasanya ketika pertandingan. Yang ketiga pada waktu pemulihan.
Jadi seperti itu Siap. teman-teman dan Kak Putra gitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sharing ilmu gizi gitu ya untuk khususnya pada atlet renang. Ya, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ipul. Wah, ini sangat lengkap sekali untuk materinya. Wah, nggak kerasa kayaknya udah mau 1 jam, jam 4:20 menit. Oke, Iya. tidak berlama-lama untuk mengefektifkan waktu ya. Mungkin saya sebagai moderatornya akan buka sesi tanya jawab. Nah, ini untuk sesi tanya jawabnya ada 2 sesi. Satu sesinya 3 pertanyaan. Jangan lupa teman-teman untuk follow akun BIS Official, Speeder Swim, Airfit Production, dan satunya ada Studio Online Bandung untuk mendapatkan giveaway-nya dan kasih pertanyaan terbaiknya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Untuk sesi pertanyaan yang pertama boleh dibuka aja Kak ya sekarang ya. Ini kebetulan ada yang nanya dari Kak Rahmat. Di atas mungkin ada, coba dilihat juga. Oh, boleh. Oke, dari Punya ada nggak ada? belum. Oh, belum ada Berarti ya. dari Kak Rahmat Ya, dulu. dari Kak Rahmat itu dulu. Kak Rahmat, Assalamualaikum. Kak Ipul mau nanya, kenapa junk food tidak baik dikonsumsi oleh atlet ya Kak? Itu berarti untuk junk food tuh makanan siap saji ya Kak ya? Betul. Tidak baik dikonsumsi oleh atlet. Itu yang pertama dari Kak Rahmat. Terus yang kedua ini ada Kak Masya, Kak Samasya. Kak, kalau asupan gizi atlet renang sama atlet cabang olahraga lain itu berbeda atau sama saja? Oh, pertanyaan seperti itu. Wow, mantap. Berarti ini mau dijawab satu-satu dulu tuh gimana Kak? Boleh. Kayaknya sih mungkin saya bisa harusnya sedikit bisa menjelaskan gitu ya. Oh, boleh. Yang pertama dulu dari Kak Rahmat ya tadi ya. Ya, bahwasanya junk food tidak baik dikonsumsi oleh Kenapa atlet. junk food tidak bisa dikonsumsi oleh atlet ya Kak? Nih, yang pertama, salah satu alasan mengapa junk food tidak baik bagi kesehatan adalah ataupun bagi seorang atlet yang pertama karena junk food mengandung kalori yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan yang namanya meningkatnya kadar gula dalam darah secara tiba-tiba. Jadi pada intinya bahwa junk food ini kalorinya sangat tinggi nih Kak Putra. Walaupun makannya sedikit, cuma kalorinya tinggi kalorinya gitu. sangat tinggi banget gitu yang bakat dihasilkan oleh tubuh gitu kan. Iya, iya. Nah, yang mana akan menyebabkan kadar gula kita itu Nggak kontrol ya. Iya. Oke, lanjut. Kak. Oke, nah seperti itu. Seperti itu Kak Rahmat ya. Kenapa junk food tidak Tidak diperkenankan untuk atlet Iya, itu tidak ataupun ya direkomendasikan. tidak rekomendasikan seperti itu. Jadi kalorinya sangat tinggi gitu. Jadi sehingga kadar gula dalam darahnya itu tidak terkontrol gitu ataupun bisa jadi kita menyebabkan diabetes Iya, lainnya bisa, gitu. bisa Bisa jadi ya karena kadar gulanya sangat tinggi gitu. Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Kak, kalau Dari Kak Samasya Samasya, ya, Kak, asupan kalau gizi asupan atlet renang sama atlet cabang olahraga lain itu berbeda atau sama saja? Oke. Nah, balik lagi Kak. Sebenarnya kita harus memperhatikan yang namanya atlet kita sendiri gitu. Apakah si atlet kita ini cukup untuk kalorinya itu kebutuhan kalorinya atau kebutuhan yang namanya asupan gizinya itu seperti apa. Contoh, saya mempunyai seorang atlet nih, kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk latihan ini, latihan tahapan persiapan umum atau tahapan persiapan khusus diharuskan segini gitu kan. Nah, itu balik lagi jadi intinya bahwa balik lagi ke pelatih dan si atlet itu sendiri gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan ya berbeda-beda gitu. Jadi Sesuai apa yang dilatih gitu, apa yang mau dihasilkan Iya. gitu. Jadi intinya bahwa balik lagi gitu, ada perbedaan di mana kita harus tahu dulu atletnya mau difokuskan ke apa. Jadi intinya bahwa untuk asupan gizi itu ya berbeda-beda gitu. Jadi tidak dapat disamakan. Contoh, saya punya atlet renang namanya si siapa gitu ya. Kemudian saya juga punya atlet yang sepak bola si ini juga gitu. Ya kan? Ya. Nah, asupan gizinya disamakan atau tidak nih? Gitu, baiknya gitu. Ya, balik lagi ke seorang pelatih, apa yang mau dihasilkan, apa yang mau emang benar-benar si pelatih inginkan gitu. Ketika mungkin dia pengen latihannya beban atau latihan latihan untuk menghasilkan otot yang
kuat gitu kayak mungkin asupannya itu berbeda lagi ya, asupan gizinya gitu. Mungkin si atlet sepak bola ini ingin yang namanya melatih daya tahan kekuatan gitu. Seperti apa gitu. Nah, itu apa ada asupan gizinya mesti berapa kalori yang dia konsumsi gitu, yang konsumsi dan yang lainnya. Jadi untuk Kasya sama Syah sama Syah gitu kita balik lagi apa yang mau dibikin ataupun apa yang mau dihasilkan sama apa yang mau dia tuju gitu. Jadi intinya berbeda-beda juga gitu untuk cabur renang sama cabur-cabur yang lain. Cuma mungkin di sini saya lebih khusus ke cabur renangnya gitu kan, yang mesti dikonsumsi gitu. Terima kasih Kak, mudah-mudahan terjawab ya, ataupun nanti bisa kalau kurang puas nanti mungkin bisa di DM. Oh gitu. Boleh siap. Terus ini ada lagi Kak dari Kak Esa. Ada tulisannya nggak itu? Ini Kak Kak satu lagi. Masih ada lagi. Tipnya mau minta tipnya dong. Cara memilih makanan yang bagus untuk menambah berat badan khususnya untuk orang yang doyan makan tapi tetap aja kurus. Waduh, itu sebenarnya ada juga sih ya Kak ya. Doyan makan tapi tetap kurus. Jadi metabolisnya bagus. Ya, mungkin untuk Kak Syamasya, karena ini tipsnya ya dari saya itu perhatikan makanannya gitu. Kemudian hitung apa aja yang di dalam yang terdapat di dalam apa yang dimakan gitu. Mungkin kalau nasi, ketika kita makan nasi itu berapa kalorinya ataupun berapa gram yang kita makan atau yang kita konsumsi. Nah, itu bisa jadi kita harus tahu takarannya gitu. Ini tipsnya adalah untuk Kak Syamasya ini kita harus tahu gitu takaran apa aja makanan yang kita makan sehingga kita bisa mengkalkulasikan gitu. Seperti contoh, kalau kita bisa udah ngitung nih Kak, contoh saya makan berapa gram nasi gitu ya dalam sehari, kemudian tapi saya tidak melakukan aktivitas fisik gitu. Ya otomatis itu akan terjadi penimbunan dan yang lainnya gitu ya, seperti itu gitu. Jadi intinya bahwa untuk Kak Syamasya tipsnya adalah cari tahu apa yang kita makan, berapa kalori ataupun berapa asupan makanan kayak protein, apakah dia mengandung protein, lemak, karbohidrat dan yang lainnya. Kemudian takarannya seperti apa gitu. Nanti biar bisa dikalkulasikan gitu. Oh, ternyata saya makanan untuk siang nih, saya makan nasi, makan telur, makan daging, bisa jadi kan gitu. Oh, ternyata kalori yang saya makan ini sekitar segini ya, gitu ya. Sekitar berapa ribuan lah ya gitu ya. Bisa jadi gitu. Nah, kemudian kita harus tahu juga gitu, apakah kita setelahnya itu ada aktivitas fisik atau enggak gitu. Nah, seperti itu paling. Tapi tetap diimbangi sama olahraga ya. Betul. Biar jadi seperti yang dibahas sebelumnya gitu ya, waktu ketika di bis juga gitu kan, bahwa ketika kita dulu juga ada dia kan pas program diet gitu kan, dalam materi tentang program diet. Jadi apa bedanya dari Keriduan kalau nggak salah, yang namanya itu dia berupa lagi yang intinya bahwa ada yang namanya obesitas, ada yang namanya kelebihan berat badan dalam bentuk apa. Jadi pada intinya bahwa ada yang emang dia mempunyai lemak yang berlebihan, yang kedua kenapa badannya dia besar, ada yang itu isinya lemak, yang kedua ada yang masalah otot. Nah, seperti itulah yang bisa dikatakan gitu. Jadi bahwa intinya kalau mungkin si orang itu mungkin bisa jadi gendut itu apa, ataupun dalam bentuk gemuk gitu ya, mungkin dia di dalamnya itu kita harus cek juga apakah dia lemak atau massa otot. Dia masa ya, jadi ininya bagi ke Kak Syamasya itu. Oh, udah makasih juga ya, siap. Paling itu ya, sama-sama. Terus ini tadi ada dari Kak Esa Kak. Kak Esa. Untuk asupan gizi selama latihan tahap TPK, baiknya berapa kali makan perharinya? Dan makanannya apa saja? Betul, baik Kak Esa, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Tahap persiapan khusus ini tadi dikatakan dalam jurnal yang saya baca gitu ya. Nah, ada 6 kali makan Kak pada saat tahap persiapan khusus. 3 kali makan utama. Nah, 3 kali makanan selingan. Nah, kemudian
makanan apa saja Makanan yang sekiranya dikonsumsi. Jadi intinya bahwa mungkin untuk pada tahap persiapan khusus ini agar tidak bosan juga Kak, harus ada variasi makanan yang dimana makanan utamanya yang emang benar-benar harus divariasikan. Contoh untuk yang apa siang atau pagi ini gitu untuk makanan utama sama apa gitu, kemudian siangnya sama apa, beda-beda ya kayak sama malam sama apa gitu. Jadi tadi intinya bahwa yang pertama ada 6, 3 makanan utama, 3 makanan selingan. Atau 3 makanan selingannya biasanya makanan apa gitu. Kayak makan utama contoh nasi, ayam dan sekitarnya gitu ya. Tadi ya kayak tadi ada kandungan karbo, protein dan lain-lain. Nah, untuk selingannya itu kadang mungkin biasanya kalau kita pagi makan, nah jam 10-an itu bisa makan kan, biasanya pengen lapar lagi. Bisa dikatakan tadi konsumsinya pisang, jangan sereal, jadinya kalau buah-buahan atau kayak betul. Jadi agar itu jadi penambah gitu. Jadi intinya bahwa jangan ketika makan selingan itu ya karbohidratnya yang sangat besar sekali gitu. Jangan nasi lagi ya. Betul. Jadi mungkin bisa terjawab ya Kak Esa Restu, untuk asupan gizi pada tahap persiapan khusus itu baiknya berapa kali? 6 kali, 3 kali makanan utama, 3 kali makanan selingan gitu. Mantap. Gitu, mungkin Kak. cukup ya berapa ya? Iya. Untuk penanyanya mungkin dicukupkan satu sesi aja. 3 soalnya, ya. Iya, di sini juga udah mau 1 jam. Siap. Cukup mungkin ya Kak ya? Betul, siap. Mungkin dari saya tinggal kesimpulan aja nih Kak. Boleh. Akhir ya. Iya. Oke, jadi mungkin cukup teman-teman untuk terkait pembahasan asupan gizi pada tataran khususnya gitu ya. Umumnya mungkin bisa bisa dipahami oleh masyarakat umum ataupun yang bukan atlet. Nah, sebenarnya kesimpulannya adalah asupan gizi pada atlet atau mereka yang aktif seyogianya tetap mengikuti anjuran yang baku sesuai umur, jenis kelamin, berat dan lamanya aktivitas fisik yang dilakukan. Namun pada pemberian makanan tetap perlu diperhatikan fungsi masing-masing bahan makanan bagi jenis olahraga atlet, apakah jenis olahraganya endurance atau latihan beban, dan apakah untuk aktivitas fisik yang berat atau lama dan berkepanjangan. Pemberian suplemen tidak perlu dilakukan pada atlet yang dapat mengonsumsi makanan seimbang, tuh pemberian suplemen ya. Nah, kemudian kondisi hidrasi atlet merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, sebab bila terjadi kekurangan cairan tubuh maka akan sangat mengganggu kinerja atlet itu sendiri. Nah, ahli gizi dan pelatih perlu menitik beratkan perhatian pada pemberian nutrisi yang tepat selama masa latihan, saat kompetisi dan pada waktu pemulihan. Jadi intinya adalah harus ada kerjasama antara ahli gizinya dan para pelatihnya, kemudian atlet pun bisa kooperatif gitu untuk melakukannya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Saya serahkan ke Kak Putra. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Kak Ipul ya Kak ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin sebelum ditutup saya ingatkan kembali cukup nanti untuk pemenangnya giveaway akan di DM dari akun BIS Official. Mungkin cukup sekian, berhubung ini waktunya udah mau selesai Kak ya? Ya betul, hampir 1 jam nih. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nanti bakal dihubungi ya bagi yang pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah dari Speeder Swim ya Kak ya? Ya Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan atau materi atau sharing ilmu selanjutnya. Dadah.